Jin dan RM BTS dites positif untuk COVID-19. Big Hit Music telah mengumumkan bahwa Jin BTS dan RM BTS keduanya positif diuji untuk COVID-19. Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di halaman Weverse Group, Big Hit Music membagikan bahwa kedua anggota BTS itu dinyatakan positif meskipun mereka telah divaksinasi sepenuhnya. Pernyataannya berbunyi, "Halo, ini Big Hit Music. Anggota BTS, RM dan Jin didiagnosis dengan COVID-19 pada Sabtu malam 25 Desember. Setelah kembali pada hari Jumat tanggal 17 dari Amerika Serikat mengikuti jadwal pribadinya sebagai bagian dari liburan resminya, RM segera menjalani tes PCR dinyatakan negatif dan menjalani karantina mandiri di rumahnya, sebagaimana diamanatkan oleh prosedur pengendalian COVID-19. Tapi ia menjalani tes PCR hari ini sebelum jadwal pembebasannya dari karantina dan dinyatakan positif COVID-19. Dia saat ini tidak menunjukkan gejala tertentu. Jin kembali ke Korea pada hari Senin 6 Desember dan menjalani tes PCR segera setelah dia kembali lagi sebelum dia dibebaskan dari karantina sendiri dan dinyatakan negatif pada kedua kesempatan tersebut. Tapi karena merasakan gejala seperti flu sore ini, dia menjalani tes PCR dan dinyatakan positif COVID-19 sore ini. Dia menunjukkan gejala ringan termasuk demam ringan dan sedang menjalani perawatan sendiri di rumah. RM dan Jin menyelesaikan vaksinasi COVID-19 putaran kedua pada akhir Agustus dan saat ini menjalani perawatan sendiri di rumah sesuai pedoman otoritas kesehatan. Tidak ada anggota yang melakukan kontak dengan anggota lain setelah mereka kembali ke Korea. Perusahaan kami akan terus memberikan dukungan untuk pemulihan cepat RM dan Jin, menempatkan prioritas tertinggi kami pada kesehatan dan keselamatan artis kami. Kami akan terus bekerja sama sepenuhnya dengan permintaan dan pedoman dari otoritas kesehatan. Terima kasih, tulis Big Hit Music. Yang kedua, pewawancara Jimin untuk Vogue Korea menceritakan tentang kecantikannya dan memuji tingkah lakunya. Vogue Korea merilis The Inside Story of BTS Special pada 21 Desember yang terdiri dari wawancara anggota individu dan pemotretan. Wawancara tersedia dalam bahasa Korea dan Inggris. Selain dari foto-foto menakjubkan yang membuat para penggemar tergila-gila dengan kecantikannya yang halus, wawancara individu Jimin secara khusus memikat para penggemar dengan pertanyaan-pertanyaan yang dipikirkan dengan matang yang berpusat pada individualitas dan musik solonya. Ini adalah beberapa hal yang selalu ingin diketahui oleh para penggemar. Oleh karena itu, mereka senang dengan wawancara seperti yang didokumentasikan di sini. Pada tanggal 23 Desember, pewawancara untuk karya Jimin, Sok Myung Lee, memposting foto Jimin di Instagram menggambarkan wawancara tersebut sebagai pengalaman yang menarik. Dia juga mengatakan kesempurnaan Jimin dalam kecantikannya membuatnya kesulitan menjaga dirinya tetap tenang karena itu membuatnya tersedot. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa siapapun yang melihatnya dari dekat akan semakin jatuh cinta padanya dan terus memuji tingkah lakunya. Selama wawancara, seperti kesopanan, kesederhanaan, dan kerendahan hatinya memanggilnya sangat menakjubkan. Sok Myung juga mengungkapkan kebahagiaannya karena wawancara tersebut diterima dengan baik oleh para penggemar, terlihat dari reaksi penggemar di berbagai komunitas dan platform sosial media. Beberapa penggemar benar-benar menikmati wawancara dan memuji majalah dan pewawancara untuk karya yang begitu indah dan informatif bersama dengan semua pujian yang diberikan Jimin, dan memang seharusnya begitu. Setelah perilisan wawancara, Louis Vuitton memposting foto-foto Jimin dari pemotretan di halaman Instagram resmi. Jimin sebagai bagian dari BTS adalah duta merek global untuk Louis Vuitton dan dia mengenakan pakaian dari merek tersebut. Belum genap 30 menit, beberapa selebriti dan influencer di dunia mode yang pernah bekerja sama dengan beberapa nama besar di industri hiburan terlihat menyukai dan mengomentari postingan tersebut. Fotografer untuk pemotretan juga memposting foto Jimin di Instagramnya. Kecantikan Jimin tak tertandingi, begitu pula popularitasnya, tidak hanya di kalangan penggemar tetapi juga di kalangan selebritas dan semua jenis tokoh berpengaruh di berbagai bidang. Sementara itu, sampul majalah Jimin terlihat telah terjual habis dalam waktu singkat di platform penjualan offline segera setelah perilisan wawancara. Yang ketiga, fans Jungkook BTS merayakan Natal dengan berdonasi ke berbagai organisasi yang membantu orang dan hewan yang kesulitan.
Pada malam Natal, penggemar Jungkook menyumbang ke beberapa organisasi kesejahteraan manusia dan hewan atas nama Jungkook. Persatuan Penggemar Jungkook menyumbang ke organisasi anak internasional atas nama Jungkook untuk berbagi kegembiraan dan membantu anak-anak yang berjuang di seluruh dunia. Basis penggemar Jungkook di USA dan tim memberikan beberapa sumbangan ke beberapa organisasi untuk membantu anak-anak yang sakit parah, orang tua di panti jompo, membeli mainan untuk anak-anak, mendukung Vixen, dan pendanaan anak dengan sumbangan lebih dari 4.500 US dollar. Yang pertama, Make a Wish, berikan harapan untuk anak-anak yang sakit parah. 2. Mimpi Angin kedua, program hadiah cahaya, beli hadiah Natal untuk orang tua di panti jompo. 3. Program mainan laut untuk Tots, belilah hadiah Natal untuk anak-anak yang mungkin tidak memilikinya. 4. Atas nama JK dan BAM, kami memberikan dana untuk membantu mendukung Vixen sementara dia menunggu rumah angkatnya. 5. Dana anak, barang-barang yang diberikan antara lain lampu solar untuk siswa, sehingga mereka dapat mengerjakan tugas sekolah setelah siang hari. Set kelambu, sebuah keluarga di Afrika Barat. Memberi makan satu anak selama sebulan, 3 pohon, buah-buahan, dan bibit sayuran, dan 3 ekor ayam masing-masing memberikan nutrisi dan pendapatan untuk satu keluarga. Tulis komunitas. Fanbase Jepang Jungkook menyumbang ke organisasi Terra Renaissance yang bekerja di Uganda, Burundi, Republik Demokratik Kongo, Kamboja, dan Laos, serta Jepang. Ini adalah NPO yang mendukung anak-anak yang dikirim ke daerah konflik sebagai tentara anak-anak dan menderita kemiskinan, trauma fisik dan mental, dan diskriminasi bahkan setelah itu. Pendiri Terra Renaissance menanggapi dan berterima kasih kepada Jungkook dan para penggemarnya atas donasi hangat yang diberikan pada hari Natal. Fanbase Jungkook di Hongaria dan penggemar internasional menyumbang ke organisasi advokat hewan Korea atas nama Jungkook dan anjingnya Bam. Pada kesempatan yang baik ini, penggemar juga senang menerima hadiah yang berhubungan dengan Jungkook karena keluarga mereka memberi mereka barang-barang Jungkook, cookie, dan stand ukuran aslinya. Jungkook juga terus menerima banyak cinta dan harapan hangat dari penggemar di seluruh dunia, dan penggemar mengucapkan Selamat Natal pertama bersama Bam. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.